Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat menunaikan ibadah puasa kepada para pemirsa warga Nahdien dimanapun Anda berada. Bertemu kembali bersama keluarga besar Nahdlatul Ulama se-Kecamatan Kamal. Tentunya tetap di channel NU Kamal Official dan masih istiqomah tentunya dalam ngaji Ramadan di rumah aja. Nah, pada kesempatan kali ini hadir bersama kita yaitu Ustadz Ali Syairozi. Beliau selaku Wakil Khatib Syuriah MWC NU Kecamatan Kamal. Baiklah, tanpa panjang lebar, mari kita kembali pada Ustadz Syairozi. Kita di sini ada beberapa pertanyaan yang saya rasa ini cukup umum Ustadz. Namun masyarakat masih saja ada yang bertanya-tanya dan sedikit mengentengkan dengan beberapa pertanyaan ini. Yang pertama yaitu, bagaimana sih hukum menelan ludah ketika berpuasa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkenaan dengan pertanyaan tersebut, yaitu bagaimana hukumnya menelan ludah pada waktu berpuasa. Karena di antara hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah memasukkan sesuatu yang berupa benda ke dalam lubang yang lubang tersebut tembus ke perut. Apabila ada sesuatu hal yang masuk lubang yang tembus ke perut, maka hal itu membatalkan puasa. Dan bagaimana tentang pertanyaan ini, bagaimana hukumnya menelan ludah? Karena ludah itu juga berupa benda yang masuk melalui lubang tembus ke perut. Di sini dijelaskan bahwasanya hukum dari menelan ludah tersebut menurut mayoritas ulama, apabila ludah itu masih berada di dalam mulut, maka hukum dari menelan ludah tersebut itu tidak membatalkan puasa. Adapun ludah yang sudah keluar dari mulut dan ludah itu ditelan kembali, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Artinya, hukum dari menelan ludah secara kesimpulan, apabila ludah tersebut masih ada di dalam mulut, maka hukum dari menelan ludah tersebut tidak membatalkan puasa. Adapun apabila ludah itu sudah keluar dari mulut, lalu ludah itu sudah berada di bibir, lalu ludah itu ditelan kembali, dimasukkan ke dalam mulut dan ditelan kembali, maka hal itu bisa membatalkan puasa. Baik, untuk pertanyaan kedua Ustadz, di sini ada masyarakat yang menanyakan bahwa bagaimana sih hukum muntah ketika berpuasa? Silahkan pertanyaan ini untuk dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dari pertanyaan tersebut, bagaimana hukumnya muntah pada waktu berpuasa? Adapun muntah tersebut ada dua opsi, yaitu pertama muntah tidak sengaja dan yang kedua sengaja dimuntahkan. Adapun opsi pertama, apabila seseorang itu muntah secara tidak sengaja, satu contoh, ia berjalan jauh menaiki kendaraan, di tengah perjalanan ia menjadi mabuk sehingga harus muntah, tidak bisa ditahan, maka hukum puasa dari orang yang muntah tersebut, karena itu memang tidak bisa ditahan, tidak disengaja untuk muntah, maka hukum puasa tersebut tidak batal meskipun ada hal yang masuk ke dalam mulut secara tidak sengaja. Meskipun itu ada hal yang masuk, itu tidak membatalkan puasa karena hal itu tidak disengaja. Dan opsi yang kedua adalah muntah secara disengaja, artinya ia tidak mau muntah, itu mencari pelantara supaya ia muntah, maka
muntah yang seperti itu bisa membatalkan puasa meskipun tidak ada sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya, karena dengan sengaja muntah itu sudah membatalkan puasa. Artinya bukan masalah masuk kembalinya dari muntah itu ke dalam mulut, itu yang jadi permasalahan adalah sengaja muntah itu sudah membatalkan puasa, apalagi sampai ada sesuatu yang kembali masuk ke dalam mulut dan ke perutnya. Artinya muntah itu apabila tidak disengaja maka itu tidak membatalkan puasa, dan apabila muntah itu disengaja artinya ia tidak muntah dicari perantara untuk menjadi muntah, maka hal itu yang membatalkan puasa. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Di sini ada yang menanyakan bagaimana hukum sikat gigi atau menyikat gigi, bersih-bersih mulut, baik itu menggunakan sikat gigi atau dengan siwak, Ustadz. Nah, ini soalnya banyak masyarakat ya mungkin karena memang sudah terbiasa menyikat gigi, menjaga kebersihan gigi, jadi ketika berpuasa tetap sikat gigi. Itu bagaimana? Mohon dijelaskan, Ustadz. Terima kasih atas pertanyaannya, dan pertanyaan ini memang sangat waqi'iyah atau sering terjadi karena sudah kebanyakan orang sudah terbiasa sikat gigi, sehingganya meskipun di bulan puasa itu kayaknya tidak pede kalau tidak sikat gigi. Terus bagaimana hukum sikat gigi atau memakai siwak pada waktu berpuasa? Terkait dengan penggunaan sikat gigi atau siwak pada waktu berpuasa, itu menurut madhab Syafi'i itu boleh, bahkan disunnahkan bersikat gigi atau siwak khususnya pada waktu pagi, pada waktu bangun tidur. Akan tapi menurut Imam Syafi'i itu dimakruhkan sikat gigi apabila sesudah masuk waktu zuhur. Sesudah zuhur, itu sikat gigi itu dimakruhkan, atau memakai siwak itu dimakruhkan, karena itu bisa menyebabkan hilangnya bau dari mulut dari seorang yang berpuasa. Karena berdasarkan hadis dari baginda Rasulullah SAW, kata baginda Rasulullah, anna khulufa fami shaim atyabu indallahi min rihil miski. Sesungguhnya bau mulut dari orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang dari bau minyak misik. Bau mulut dari orang yang berpuasa itu harum di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu apabila memakai sikat gigi setelah zuhur, karena kebiasaan orang berpuasa itu mulutnya berbau kalau sudah zuhur. Nah, maka itu apabila memakai siwak sudah zuhur sehingga menyebabkan bau mulut itu hilang, maka itu dimakruhkan. Adapun sikat gigi pada waktu pagi setelah bangun subuh, bangun tidur waktu subuh, itu tetap disunnahkan memakai sikat gigi atau siwak. Jadi ketika kita berpuasa tidak perlu tidak pede, Ustadz, karena di sisi Allah ketika kita berpuasa, sekalipun bau mulut kita itu mohon maaf, bau busuk, bau tikus mati dan lain sebagainya, bau sampah atau limbah sampah dan sebagainya. Nah, itu tidak apa-apa. Sekalipun bau di sisi manusia, namun di sisi Allah itu harum. Jadi tidak pede karena bau mulut ketika berpuasa. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya ini ada pertanyaan yang terakhir, yaitu ketika kita sakit mata, Ustadz, sudah biasa ya, sudah lumrah kalau kita sakit mata menggunakan tetes mata, obat tetes mata. Dan bagaimana ini hukumnya, Ustadz? Kan itu ada unsur sesuatu yang masuk ke dalam badan itu ketika berpuasa. Jadi bagaimana hukumnya menggunakan obat tetes mata ketika berpuasa? Silakan dijawab, Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan yang juga waqi'iyah, sering terjadi pada waktu kita berpuasa. Terkadang kita terkena penyakit yang namanya sakit mata. Dan apabila kita terkena penyakit mata, maka mau tidak mau kita harus mengobati penyakit itu, yakni dengan memakai tetes mata, karena apabila tidak diobati akan lama sembuhnya. Terus kita dalam satu sisi
harus mengobati penyakit mata tersebut. Dari sisi lain kan kita dalam keadaan berpuasa. Terus bagaimana hukumnya pada waktu kita sakit mata dan kita memakai tetes mata untuk mengobati sakit mata kita? Apakah itu bisa merusak puasa kita atau membatalkan puasa kita? Nah, jawaban itu yaitu orang yang sedang berpuasa dan ia memakai tetes mata untuk mengobati penyakit matanya, itu tidak membatalkan puasa, karena masuknya sesuatu itu tidak melalui lubang yang tembus ke mulut. Sedangkan yang bisa membatalkan puasa itu masuknya ke ain atau sesuatu lewat lubang yang lubang itu tembus ke mulut. Menurut mazhab Syafi'i, memakai tetes mata itu tidak membatalkan puasa, artinya tidak apa-apa orang yang sedang berpuasa dan terkena penyakit mata menggunakan obat tetes mata. Itu tidak membatalkan puasanya menurut mazhab Syafi'i. Baik, terima kasih Ustadz. Tapi kalau tadi kan ada bahasa kalau sesuatu yang masuk dari luar itu tidak tembus ke perut, itu tidak membatalkan puasa. Lalu bagaimana Ustadz jika kita ada yang sengaja membersihkan telinga dengan masukkan air? Adapun terkait dengan pertanyaan bahwasanya terkadang kita membersihkan telinga kita dengan memasukkan air lewat telinga, apakah itu bisa membatalkan puasa? Memasukkan air lewat lubang telinga itu bisa menyebabkan membatalkan puasa karena lubang telinga itu tembus ke perut. Terus bagaimana hukumnya kalau kita mandi secara tidak sengaja air itu masuk? Kalau kita lagi mandi dan tidak sengaja air itu masuk ke telinga kita dan itu kita tidak sengaja memasukkan, maka itu tidak membatalkan puasa. Karena kita melakukan itu secara tidak sengaja bisa menyebabkan masuknya air tersebut lewat telinga. Meskipun masuknya air tersebut tembus ke perut karena masuk air dari telinga tersebut secara tidak sengaja, maka hukum puasanya tidak batal. Ya, baik, terima kasih Ustadz. Jadi cukup jelas ya pemirsa bahwa ketika ada sesuatu masuk lewat lubang ya menuju perut, entah itu dari mulut, hidung dan telinga, dan itu tembus ke perut. Nah, itu kalau disengaja maka hukumnya batal. Jika tidak disengaja maka tidak membatalkan. Mungkin cukup itu yang dapat disampaikan oleh Ustadz Ali Sayrozi. Terima kasih kepada Ustadz atas jawabannya. Semoga ini menjadi manfaat dan terus istiqomah channel NU Official Kamal Official ini. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih kepada para penonton, khususnya para warga Nahdiyin yang telah menonton channel ini, yaitu di Ngaji Ramadan Tetap di Rumah Aja. Semoga kita tetap selalu istiqomah mengaji dimanapun kita berada, sekalipun bukan di bulan Ramadan, Ustadz. Oke. Terima kasih. Saya akhiri akhiron. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.